Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dalam dunia politik dan hukum Indonesia ada satu hukum alam yang tidak pernah berubah, sahabat. Artinya semakin keras orang berteriak di luar pengadilan, biasanya semakin lemah posisinya di dalam. Dan hari ini hukum alam itu kembali terbukti. Kita bicara ini tentang Refli Harun ya, Roy Suryo, Tipa dan Rismon maupun kelompok yang selama ini berbulan-bulan merasa paling benar, paling berani, paling demokratis. Tetapi begitu berhadapan langsung dengan pengacara Jokowi, suasananya langsung berubah sunyi, canggung dan penuh tatapan kosong sebagaimana yang dipertontonkan oleh Refli Harun. Tak kala Refli Harun beralibi bagaimana dia berupaya untuk menyelamatkan Roy Panci CS dari jeratan hukum dengan melapor ke Komnas HAM dan melapor ke MK, serta berupaya melapor ke DPR RI yang sepertinya itu tidak digubris oleh Ketua Komisi Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Habibur Rahman. Nah, seperti apa videonya? Ini coba kita cek secara bersama-sama. Yang dicari adalah pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, pasal fitnah, pasal ujaran kebencian, pasal ngedit dokumen dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah nanti akan dibelokkan bukan pembuktian ijazah itu asli atau tidak karena memang bukan forumnya, tetapi hakim dan jaksa sibuk mencari-cari kesalahan dari TRR ini, Tifa, Roy dan Rismon. Karena itu menurut saya kita minta perhatian semua komponen, makanya kita tidak hanya ke MK, tapi juga ke Komnas HAM, ke Komisi 3 DPR. Karena kalau kita hanya mengandalkan polisi atau penyidik yang diduga masih sangat kuat kaitannya dengan kekuatan Solo, maka orang mengatakannya Parcok, geng Solo dan lain sebagainya, maka akan berat bagi kita kemudian untuk melihat adanya fairness, adanya equal treatment dalam proses penegakan hukum kasus ini. Udah ada jawaban dari Komisi 3? Ada respon tidak? Ada respon dari ketuanya, masih mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya, tapi saya WA lagi, Habibur Rahman belum menjawab lagi. Jadi melalui televisi ini, kami minta DPR juga mengambil peran, perhatian terhadap kasus seperti ini. Jangan dibiarkan ada kasus-kasus yang punya dugaan pelanggaran HAM, ya, ada abuse of power, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja sebagaimana KM 50 dulu. Karena itu, kita buka ke ranah politik, ranah publik mengenai kasus ini. Nanti orang bilang katakan, loh ini kan kasus hukum. Orang tahu ini not only ini hukum saja, tetapi ini juga kental politiknya. Kental ada equal treatmentnya, kental ada pengaruh geng Solo terhadap kekuasaan penyelidikan dan penyidikan. Kalau tidak mungkin di Bareskrim Mabes Polri sebelumnya mengenai laporan mengenai penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu itu dihentikan begitu saja. Padahal banyak sekali bukti atau alat bukti yang bisa diajukan sebagai sebagai fondasi agar kasus ini betul-betul diperiksa apakah ijazah itu palsu atau asli. Gimana Bung Rifai menanggapi, meresponnya? Ada yang disebut ini kriminalisasi. Pak Jokowi pasti juga udah mendengar dong. Dia bilang tidak. dan bagaimana tadi Bung Refli tegas menyebutkan Parcok lah, apalah. Saya nyebut Parcok itu kan niru orang lain aja kan. Jadi kembali lagi ini kan argumentasi lawyer ya. Kalau kami memahami lah argumentasi yang dibangun. Tapi ini kembali lagi mumpung di televisi saya ingatkan publik juga bahwa yang tapi sebelum jadi lawyer saya begini juga argumentasi saya. Bahwa you can check it ya kan. Lagi-lagi kami meyakini betul tindakan fitnah maupun pencemaran yang dilakukan oleh Pak Roy CS atau Pak Roy CS lah semua ya. Bukan Roy CS. Tidak ada kaitannya. Beda itu Roy CS. Tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun kegiatan akademik. Dan itu fakta. Silakan publik melihat searching di sosial media seluruh tayangan mereka dari bulan Januari sampai dengan April 2025, 4 bulan berturut-turut. Kami menemukan 31 objek. Mereka memfitnah, menghina Pak Jokowi, menyatakan ijazah palsu. Tapi sebelum memfitnah dan menghina Pak Jokowi kan permintaannya jelas. Pembuktian bahwa ijazah ini asli atau palsu.
tidak, balik lagi, yang kita laporkan adalah tidak satu kalimat pun mereka mengklaim diri sebagai peneliti ataupun melakukan kegiatan akademis. Itu Keliru. Ya. Nah, itu Coba fakta. Anda lihat Itu fakta. interview Dr. Tifa pada tanggal 15 April. Dia mengatakan peneliti. Ya, Coba lihat. itu clear. Tanggal berapa? Itu clear. Tanggal 15 April, Dr. Tifa Ya, nanti ketika kita saling diinterview- buktikan aja. Karena Ketika kami- diinterview kami sebagai peneliti katanya. Baru setelah Itu ketika dia mengunjungi UGM. baru setelah kami laporkan di Statement. 30 April, nah, beberapa minggu kemudian mereka langsung membangun alibi seolah-olah peneliti. No. Tapi kan Seolah-olah Jokowi sedang White Paper melakukan itu penelitian. juga memang setelah di status Jauh, tersangkakan. bulan Agustus, Mbak. Mbak. Itu baru bulan Agustus. Jadi Anda kembali bisa lagi, enggak bikin buku itu ini alibi-alibi. sebulan 2 bulan. Apalagi Jokowi White Paper itu dikatakan Dr. Ridho Rahmadi mengatakan bahwa apa yang ditampilkan Dr. Tifa itu setara dengan S3. Bayangkan. Oke. saya lanjutin. Anda bisa nggak membuat sebuah karya yang dianggap setara Oke. dengan S3 dengan 1 bulan 2 bulan saja? Jadi- Oke, Ini jadi itu karya yang long term, ceritanya lama. memang lagi on proses, ongoing ya. Iya. Oke, Tapi kalau silakan. kami Bu lihat Rifai. dan kalau dilihat di tayangan dan bisa kalau dicek. betul akademis, mana mungkin Nusa Kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi. 1 miliar % palsu. Itu kan kalimat-kalimat yang jauh dari Nah, kalimat kita harus akademis, ya. membedakan Itu satu. Jadi antara kami melihat ini semua komunikasi dan argumentasi aksi. yang dibangun untuk membingungkan publik bahwa seolah-olah penelitian. Dan kami paham lah itu gaya-gaya pengacara selalu seperti itu. Cuma saya sendiri yakin. Biasanya Refli Harun itu kan jago bicara. Ya apalagi kalau di podcastnya ya, itu sangat lantang. Di forum diskusi, begitu dia berani, di media sosial penuh teori. Tapi saya kira kali ini kita menyaksikan pemandangan langka sahabat ya. Refli Harun tak bisa berkutik karena argumentasinya dikuliti oleh pengacara Pak Jokowi. Dan saya kira ini ceritanya sederhana. Di mana kita tahu bahwa Roy Suryo CS mulai merasa jerawat hukum bermunculan. Laporan jalan terus, proses hukum bergerak, dan ketika mulai terasa perih, muncullah jurus lama yaitu lari ke MK, lari ke Komnas HAM, dan bahkan lari ke Komisi 3 DPR RI. Seolah-olah ketiga lembaga itu bisa jadi sabun pembersih dosa pidana. Nah, pengacaranya Jokowi menjawab dengan kalimat yang saya kira kelihatannya santai, tapi ini isinya mematikan sahabat. Tidak enak saja kalau dia mengatakan bahwa silakan saja, siapkan semua data, kita tabung di pengadilan nanti. Artinya kita akan bertarung di pengadilan. Nah, di titik ini permainan berubah total karena kalimat itu artinya satu, tidak ada pintu keluar lagi sahabat, tidak ada lagi RJ. Pertama bahwa MK itu kan bukan pengadilan pidana, apalagi Komnas HAM ya, bukan tempat menguji tuduhan ijazah palsu. Dua-duanya hanya panggung narasi, dan selama ini Roy Suryo CS memang hidup dari panggung narasi. Di podcast mereka seperti di Pahlawan, di Twitter mereka seperti pejuang kebenaran, dan begitu bicara hukum mendadak jadi korban kriminalisasi. Nah, Refli Harun tahu betul ini, dan karena itu dia tak bisa banyak membantah. Mau bilang apa dia? Bahwa pengadilan tidak relevan, bahwa bukti bisa diganti opini, kan itu sangat mustahil sahabat, dan saya yakin Refli Harun pahami itu. Oleh sebab itu pengacara Jokowi tidak terpancing, tidak mau debat panjang, karena orang yang siap bukti saya kira memang tidak butuh teriakan, cukup satu pesan, ayo ketemu di pengadilan. Dan disitulah kepanikan mulai terasa, karena semua laporan ke MK, semua aduan ke Komnas HAM, semua aduan ke Komisi 3 DPR RI itu tidak hilang, justru bisa dikumpulkan, dicetak, diberi nomor, lalu dijadikan alat bukti yang selama ini dianggap senjata bisa berubah jadi bumerang. Artinya Roy Suryo bilang ini demi demokrasi, tapi Tifa bilang ini adalah hak warga negara, dan Rismon bilang ini demi ilmu pengetahuan. Semua terdengar indah sampai hukum bertanya mana datanya. Dan di ruang sidang nanti kan tidak ada ruang untuk imajinasi, tidak ada menurut saya, yang ada hanya fakta dan bukti. Jadi begini sahabat-sahabat, drama ini saya yakin sebentar lagi masuk babak yang paling tidak mereka suka, yaitu pembuktian. Panggung akan pindah, lampu sorot akan berbeda, dan di sana tidak ada penonton yang bisa disulap dengan retorika. Hukum tidak peduli seberapa sering kamu tampil di podcast, tampil di media-media mainstream,
Tidak peduli seberapa keras kamu merasa disolimi, hukum hanya bertanya satu hal, apa yang bisa kamu buktikan? Maka silahkan saja lari kemanapun, mau ke MK, mau ke Komnas HAM, mau ke Komisi 3, mau ke konferensi pers setiap hari. Karena seperti kata pengacara Jokowi, dan saya kira ini sangat penting diingat, semua itu akan ditabung nanti secara rapi di pengadilan, akan dipertaruhkan. Dan di sana cerita akan diuji sahabat, bukan dengan opini atau omon-omon, tapi dengan fakta. Dan inilah yang kita tunggu secara bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.